Tanaman pohon tuh lima ambil dah pau tuh kayak nang mencabut, kalau mencabut dibawa pulang bulik, diberesihi, tatak, dijemur, berjemur kering. Untung mun hari panas sampai 5 hari hanya kering. Kalau yang dulu-dulunya kelompok ini dari awal-awalnya tuh sangat sangat ibaratnya tuh kami tuh ingin bubar, beberapa kali ingin bubar. Tapi motivasi terbesar kami adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Merasakan itu nyaman nih boynya ada purun pak yang bisa seorang mandiri dari kecil, jadi dari nenek moyangnya pernah turun temurun tadi kan purun. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan sebuah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat biasa menyebutnya dengan Kota Amuntai. Kota Amuntai sendiri memiliki wilayah sekitar 915 km persegi atau hampir 3% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut data dari BPS, luas rawa di Amuntai mencapai 80% dari total luas daerah. Salah satu desa yang memiliki unit usaha olahan purun yang paling banyak adalah Desa Pulantani, Kecamatan Haurgading. Hal ini dikarenakan sebagian besar luas lahan gambut yang ada di Desa Pulantani, yang kemudian dimanfaatkan untuk lahan kebun purun dan hutan. Jadi pengrajin dari halus umur 10 tahun sudah bisa, karena mulai kewitan baherin ini datu baherit manyam gitu. Jadi kita nih bukannya harus bisa, ada juga pengle cuma melihat manyam kaca kalau belajar itu ngedikitan manyamnya tuh, jadi akhirnya bisa. Prosesnya sama tanaman pohon tuh dicabut pakai tangan gitu aja, dicabut kita. Kadang tangan luka. Di posisinya gitu Pak, mbak dicabut tunggal dikitan 5 likat, mau orang sini nyambet sehulai aja gitu sebuting tah. Jadi 5 hulai jadi dikumpulkan tinggal dikitan gitu. Hanya diikat, bawa pulang bulik ke Jukung. Bawa beli ke rumah, hanya diangkut, kita taki pulang. Uyuh hai benai mbak taki dijemur. Dijemur itu tudihan hanya kaging dipilah pulang halusnya warna genalnya atau hanya ditumbuk, hanya kalau di ayam beberapa hari hanya kawat ayamnya atau prosesnya lawas benar. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif Desa Peduli Gambut pada tahun 2019, ada sekitar 1.517 hektar atau 80% luas lahan gambut dari total luas desa. Tergantung pesanan. Kalau pesanannya banyak bisa terpenuhi, tapi kan pesanan kadang menentu. Lamun di pengepul tuh kan udah habis-habisnya pesanan, ada terus. Lamun di kelompok tuh kadang-kadang adahan, kadang-kadang kandider gitu. Cuma lamun kita bisa boleh tas tuh alhamdulillah ada terus gitu. Selama ini kawasan sekolahan anak tuh 4 di kelompok nih Bang juga. Itu jadi kalau bisa boleh tas tak lah harganya. Namun kita ayam tikai ini kan kanuannya tuh kan model kayak pengepul tuh kan ada saingan. Model kayak itu aja, nyaman kali itu aja pengepulnya yang manukarinya atau jadi model kalau ada saingan tuh lalu berapa mangga sih itulah kepahitan pengajian ayam tikar.
lamun kayak tika itu lili pengepul haji pang nama ambil tika yang lamun bakul tuh empat di kelompok gitu kah. Nah, empat di kelompok tuh bisa menjual ada pesanan-pesanan gitu dan masuk kayak kerjasama itu empat di kelompok. Pertama tuh kami kelompok ini dibentuk pada tahun 2018. Itu awalnya BRG, Badan Restorasi Gambut, yang datang ke sini kayak pembinaan terhadap pengrajin di Desa Pelantani. Awalnya tuh jumlah pengrajinnya sejumlah 19 orang. Nah, seiring berjalan itu kok diam nih kayak pengrajinnya nggak ada berkelanjutan lagi nih. Tapi pengrajinnya ini kuat, semangat kayak itu kayak anak bisa menganyam tas kan awal-awalnya kayak tikar, bakul dengan harga yang sangat murah. Paling misalnya labanya Rp500 per lembar tikar. Tapi dengan menganyam tas purun dan berbagai lainnya, harganya tuh lebih meningkat, misalnya 2 kali lipat lah ekonomi meningkat. Nah, setelah itu pemerintah Desa Pelantani melihat nih diberikanlah anggaran untuk pelatihan. Misalnya bekerja sama dengan Disprinda Kabupaten Hulu Sungai Utara juga untuk selalu menyokong lah untuk masyarakatnya nih. Jadi terbentuklah kelompok ini, kelompok usaha bersama Kerajinan Anyaman Purun Berkat Ilahi, yang saat ini sudah berjumlah 42 orang, perempuan 41, laki-laki saya sendiri 42 anggota dalam kerajinan tersebut. Tapi di luar kelompok tersebut ada 90% lah perempuannya yang memang pekerjaan utamanya itu menganyam di Desa Pelantani. Itu adalah pekerjaan utama setelah bertani. Punya tika, bakul, bisa diolah tas, macam-macam produk, dompet, atau kombinasi-kombinasi gitu, macam-macam ay. Asal kita kreatif aja dah, kau aja masuk kemana-mana. Kalau sekarang tuh bisa bakul, tika itu kan sudah awalnya. Tas purun kan sekarang ini selempang. Kalau untuk saat ini dari tas purun, misalnya tasnya ini berbentuk bulat segi 4 misalnya gitu. Kustomisasi sih, misalnya kayak pelanggan nih maunya tuh mesennya misalnya bentuknya kayak gini, misalnya ada yang mau kombinasi kulit bisa enggak, misalnya kalau ada kasih puring, sulam pita bisa dipesan gitu. Asal kayak dari ini nih bisa kan, misalnya kayak ada mau sulam pita, ada katanya mau berpuring. Alhamdulillah bisa terus sih kalau kustomisasi seperti itu. Paling merubah mindset dari pengrajin, misalnya nih kan pemesanan dari luar tuh harus sesuai SOP kan, ada kadang tuh ada aturannya, misalnya nih nggak boleh pecah-pecah, nggak boleh ada bercak hitam. Pemilihan bahan baku lah yang harus dijaga benar-benar gitu. Kalau yang dulunya kelompok ini dari awalnya tuh sangat ibarat itu kami tuh ingin bubar, beberapa kali ingin bubar. Tapi motivasi terbesar kami adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Misalnya bila hana bubar itu yang diingatkan, gesan ibu-ibu, gesan pengrajin, penganyam nih lumayan nih kayak meningkat kan harganya. Kasihan misalnya dia dari menganyam tikar cuma Rp500 dengan labanya. Belum lagi upah nganyamnya, upah jemurnya, upah numbuk gitu kan. Pengrajin sih misalnya kan dihitungnya dari pengrajin. Rata-rata lah misalnya 300 ribuan lah rata-rata. Itu kan tergantung, kadang-kadang misalnya nih ada yang nganyamnya tuh cepat, ada yang nganyamnya yang sedang-sedang saja misalnya nih. Jadi ada kadang tuh bisa, kalau yang cepat tuh bisa kadang sampai 1 juta misalnya, kurang lah 1 juta. Tapi kalau yang sedang tuh misalnya 300, 200 gitu. Yang kayak itunya tuh model mau dihitung tuh memang kan cukup. Cuman nangagan rezeki
gitu nih kada kawan dikisahkan ya Pak yo. Alhamdulillah tuh ada gel. Cuma kita nih dengan pengeluaran kita sih ini, cuma kita menghitung pendapatan kita misalnya si ini pengeluaran harus seimbang lawan pendapatan kita kayak ini. Cuma anak pengerti aja tuh kawitan kada kayak mencukupi asalnya mau sekolah aja itu dah. Merasakan itu nyaman nih, boynya ada purun pak yang bisa seorang memberi dari kecil, jadi dari nenek moyang itu turun temurun tadi pak, purun. Awalnya mayam tika terpikir mau olah kayak tas, kayak bak bermacam-macam produk kayak itu. Cuma untuk pemasarannya tuh masih kurang, itu bisa maulah. Cuma masalahnya masih di sekitar kita, di sekitar apa ya, kayak orang masan sedikit-sedikit gitu aja kada dalam kayak nang ada misalnya kita mengirim seorang hendak ekspor kemana itu kan kita belum kayak itu tuh. Jadi begitu tuh misalnya ada yang mau datang ke sini lah mengangkat kayak apa manukarinya tuh. Nah, jadi kalau untuk pemasaran online itu kami sudah beberapa kali. Tiap tahun biasanya ada kami sosialisasikan, kami latih juga tentang pemasaran online dari foto, dari bikin fotonya sampai teknik jualannya. Itu sudah, tapi masih jadi PR juga ini. Sampai sekarang itu masih jadi PR juga. Karena ternyata, yang itu tadi balik lagi, yang kami latihkan cuma 20. Jadi harapan kami itu kayaknya belum sampai tujuan agar mereka itu menyebar luaskan ilmunya itu. Makanya tiap tahun depan insya Allah ada lagi itu untuk marketing online itu. Tapi ada juga yang sudah lumayan bagus marketing online-nya. Ada beberapa yang kami latih itu sudah bagus, sudah mengerti mereka bagaimana cara penjualan online. Harapan sangat besar itu harapannya untuk saat ini sih, kami di kerajinan ini paling nggak punya home industry kan belum. Itu paling itu. Dan yang kedua selalu ada, selalu maju, selalu bisa lah mengikuti tren pasar untuk terus berkembangnya kelompok ini. Sama juga dengan anggota-anggota yang lain, anggota kelompok, semoga mereka bisalah nggak nyerah gitu dengan misalnya kalau tertekan dengan kelompok, misalnya standar-standar yang ditetapkan. Harapannya tuh nang manukari ini ada, misalnya nang Talagang kayak itu, lawan perajin ini juga misalnya bisa bervariasi maulahnya tuh supaya anak-anak muda nih berminat lah, supaya jangan punah kerajinan purun nih. Hendak kayak melihat kayak orang tuh kayak paling supaya bisa nurutin pun orang itu lebih giat lagi lah intinya harapannya tuh, supaya kawa nuruti kayak pun orang itu orang bisa, masa saya nggak ada bisa.